Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali melalui media daring dalam jaringan, melalui YouTube TV kita, yaitu Mudipat TV. Pada kesempatan hari ini, Pak Luman ingin menjelaskan tentang 3 sifat Allah yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Yang pertama, sifat Allah yang akan kami bahas adalah tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Memberi, Allah tanpa pilih kasih dalam memberikan apapun kepada semua makhluk-makhluknya, kepada semua hamba-hambanya, bukan hanya kepada manusia saja, tapi sampai kepada benda-benda, sampai kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya, baik itu tumbuhan maupun baik itu hewan. Allah sangat mengasihi kita. Salah satu di antara wujud kasih sayang Allah kepada kita adalah menggratiskan udara yang kita hirup setiap hari. Bayangkan, andaikan Allah tidak menciptakan udara ini secara gratis untuk kita, udara yang menjadi kebutuhan hidup kita yang paling vital, kita dapatkan dari membeli seumpama. Tentu tidak semua orang mampu untuk membeli udara. Satu tabung oksigen harganya luar biasa tingginya. Satu tabung itu hanya mungkin bertahan 1, 2, 3 hari. Bagaimana kehidupan kita yang mungkin sampai saat ini sudah 9 tahun. Oleh karena itu, salah satu di antara rasa kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita adalah Allah menciptakan bumi ini sebagai tempat kita hidup. Hanya di bumi ada oksigen, dan oksigen terprogram secara alami sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya perlu menanam tumbuh-tumbuhan, kita hanya perlu untuk menghindari polusi udara. Itulah salah satu di antara bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Yang kedua, terkadang banyak sekali hal-hal yang merupakan itu wujud kasih sayang dari Allah kepada kita, tapi kita anggap itu adalah sebuah musibah. Betapa sering Allah memberikan kepada kita sebuah musibah yang kita anggap itu adalah suatu hal yang buruk. Mungkin saat ini kita berada pada kondisi di mana ada satu virus yang luar biasa, penyebarannya yang luar biasa hebat, yaitu virus COVID-19, sehingga mengharuskan kita untuk belajar seperti ini. Tapi alhamdulillah, berkat virus ini betapa banyak hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Kalau dahulu kita hanya bisa bertatap muka, tapi sekarang itu semua bisa kita lakukan dari rumah. Kalau seumpama dahulu kita jarang bertemu dengan orang tua kita, karena kesibukan mereka. Tapi lihatlah betapa mereka sangat care kepada kita saat ini, mendampingi kita belajar setiap saat, menyampaikan kalau ada tugas-tugas dari sekolah. Luar biasa. Betapa orang tua juga merasakan kedekatan emosional dengan anaknya. Itu adalah salah satu di antara hikmah yang bisa kita pegang, hikmah yang bisa kita dapatkan, walaupun mungkin banyak juga madorotnya. Tapi ingat, anak-anakku sekalian, Allah tidak akan memberikan kepada kita sebuah musibah kecuali di sana ada kebaikan untuk kita. Sifat yang kedua adalah yang kedua dan yang ketiga adalah 2 sifat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pak Luman katakan ini adalah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi dan Al-Mumit. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan, Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang akan mematikan kita. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kehidupan kita, kematian kita tidak bisa untuk menentukannya. Allah yang bisa menentukannya. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kalau seumpama kita terlahir dan kita tidak bisa untuk memilih siapa orang tua kita,
di mana kita akan dilahirkan, kapan kita akan dilahirkan. Begitupun juga dengan kematian. Kita tidak bisa menentukan bagaimana kita harus mati, bagaimana dengan cara apa kita mati, di mana waktunya, kapan, tidak bisa. Karena yang punya sifat itu mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah. Teman-teman sekalian, di saat gejala-gejala alam yang luar biasa seperti ini terjadi, ada musibah yang luar biasa terjadi kepanikan massal yang luar biasa hebatnya, di mana harga mulai tinggi, di mana masker yang mungkin saat ini kalian gunakan harganya luar biasa tinggi, di mana manusia semua panik, takut terkena penyakit ini. Satu hal yang harus kita yakini, kalau seumpama kita masih punya umur untuk hidup, maka kita pasti akan hidup. Tapi bagaimanapun, kalau seumpama kita sudah Allah takdirkan untuk mati saat ini, maka kita pasti akan mati. Tidak ada orang yang bisa memprogram dirinya mati di sini, saat ini, dengan keadaan seperti ini. Tidak ada orang yang bisa seperti itu. Kematian adalah milik Allah. Kehidupan juga milik Allah. Kita juga milik Allah. Maka innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah, dan sungguh demi Allah kita akan kembali kepada Allah. Al-Muhyi, yang menghidupkan kita adalah Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan kita kecuali Allah. Al-Mumit, dan yang mematikan kita juga hanya Allah. Walaupun dalam kondisi kita terkepung dengan penyakit yang luar biasa hebatnya, tapi Allah kalau masih memperkenankan kita untuk hidup, maka tidak ada yang bisa untuk melarang kita. Kita pasti akan hidup. Tapi walaupun di tengah-tengah keadaan yang luar biasa stabil, dalam keadaan yang menyenangkan, tapi Allah sudah menginginkan kita mati, matilah kita. Oleh karena Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan kita adalah Allah, dan yang mematikan kita juga adalah Allah. Ingat satu hal anak-anak, tidak ada sesuatu bahaya apapun yang bisa menghidupkan kita atau mematikan kita, kecuali itu atas kehendak dari Allah. Walaupun saat ini ada virus yang luar biasa hebatnya, penyakit yang sangat mematikan, tapi kalau Allah masih ingin kita hidup, kita pasti akan masih hidup. Demikian anakku sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah Pak Lukman siapkan di Google Form. Linknya ada di bawah, linknya ada di rincian dari video ini. Silahkan kalian kerjakan, insya Allah itu sebagai salah satu di antara penilaian-penilaian yang ada di dalam PH Ibadah dan Akidah. Jangan lupa, minggu kemarin Pak Lukman juga sudah mengirimkan satu video, yaitu video tentang ibadah, tentang tata cara bagaimana melakukan sholat gerhana. Dan sekarang Pak Lukman menyampaikan 3 sifat Allah, Ar-Rahman, kemudian Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Sampai ketemu lagi, semoga Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Dan semoga wabah ini segera Allah angkat dari kita semuanya, dan kita bisa bertemu kembali. Pak Lukman kangen bercanda sama kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.